Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Bawa dengan RP 2440100068 dari kelas 24 MJB. Dibuatnya video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan dengan dosen pengampu Bayu Indra Setiawan, SE MSI. Dalam tugas ini, saya mengambil kebijakan tentang pergantian kurikulum yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan. Maka dari itu, saya akan membahas tentang yang pertama, pro dan kontra, lalu kaitannya kebijakan ini dengan perilaku organisasi. Baik, sebelum ke pro kontra, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat acara atau setting mengenai tujuan, isi, dan pembelajaran yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Nah, mengutip dari laman di sini, kurikulum itu biasanya berganti setiap berganti pemerintahan atau bergantinya jabatan Menteri Pendidikan. Lalu, apa hubungannya pergantian kurikulum yang terjadi di Indonesia ini? Pertama, saya akan membahas tentang dampak positif, yaitu pro. Ada 3, yaitu yang pertama, pembaruan metode pembelajaran. Kelebihannya, kurikulum baru sering membawa pendekatan modern seperti STEM, Project Based Learning atau P5 atau digitalisasi. Pengaruhnya, siswa lebih siap dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang kedua, penyesuaian dengan kebutuhan global. Kelebihannya, kurikulum merdeka fokus pada kemandirian siswa dan keterampilan abad 21. Seperti kreativitas dan critical thinking. Pengaruhnya meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja. Lalu yang terakhir ada perbaikan sistem evaluasi. Kelebihannya, kurikulum baru mengurangi beban ujian nasional dan lebih menekankan asesmen kompetensi. Pengaruhnya, siswa tidak terlalu stres dan guru lebih fleksibel dalam menilai. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif ataupun kontra. Yang pertama, guru dan siswa kurang siap. Permasalahannya, perubahan terlalu cepat membuat guru kewalahan dalam beradaptasi. Pengaruhnya, proses belajar terganggu, lalu kualitas pembelajaran menurun. Lalu yang kedua ada biaya implementasi mahal. Masalahnya, sekolah harus ganti buku, pelatihan guru, dan infrastruktur. Pengaruhnya, beban finansial pada orang tua, bisa lewat iuran sekolah ataupun beli buku yang baru. Lalu yang ketiga ada ketidakstabilan sistem. Masalahnya, kurikulum berubah sebelum evaluasi tuntas. Pengaruhnya, masyarakat, terutama orang tua, bingung dengan sistem yang selalu berubah. Lalu ada yang terakhir, ketimpangan pendidikan. Masalahnya, sekolah di kota cepat beradaptasi, sementara sekolah di desa kurang memadai lah. Lalu pengaruhnya, kesempatan belajar tidak merata, lalu memperlebar gap atau jarak pendidikan. Lalu apa sih hubungannya kebijakan ini terhadap perilaku organisasi? Di sini saya akan membaginya terhadap 3 poin, yaitu pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama ada diri sendiri, baik itu siswa maupun guru. Sisi positifnya, kesempatan belajar melalui metode baru dan lebih relevan dengan industri. Negatifnya, stres karena perubahan terus-menerus, kurang konsistensi materi. Yang kedua, keluarga. Positifnya, anak lebih kreatif dan mandiri. Lalu negatifnya, orang tua sulit membantu anak karena kurikulum berbeda dengan zaman mereka. Lalu yang ketiga ada masyarakat. Hal positifnya yaitu lulusan lebih siap kerja jika kurikulum sesuai kebutuhan industri. Negatifnya, jika perubahan tidak terencana, maka menimbulkan kebingungan dan ketidakefektifan. Dari pro kontra yang sudah dibahas, lalu kaitannya dengan perilaku organisasi yang setelah saya sebutkan, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, perubahan kurikulum diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, akan tetapi harus disertai dengan persiapan matang, entah itu melalui pelatihan guru, infrastruktur, maupun sosialisasi. Yang kedua ada evaluasi berkala penting agar perubahan tidak sekadar ganti materi maupun ganti kurikulum. Lalu yang terakhir adalah dampak terbesar dirasakan guru dan siswa, sehingga kebijakan harus melibatkan mereka dalam perencanaan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.